Terus kalau yang financial planner ini, Kak Fani kayak gimana nih? Apa kayak memprospek orang yang kayak ngeplot-ngeplotin punya penghasilan ini, terus dananya buat nabung, buat asuransi, atau gimana nih financial plannernya? Misalkan ada orang yang hubungin aku ya, "Hai Fani gitu, aku butuh bantuanmu nih, aku butuh proteksi gitu." Aku harus tanya dulu, proteksi apa? Apa kekhawatiran kamu yang ingin kamu kita proteksi? Oke, Van, aku khawatir, aku butuh dana pensiun, aku butuh dana pendidikan anak aku butuh, misalkan dia butuhnya kesehatan. Oke, kalau kesehatan, aku harus cari tahu dulu, Mbak, kamu ada pernah punya asuransi apa dulu, ada histori sakit nggak? Kalau misalnya ada histori sakit, kita itu nggak bisa masuk asuransi, Mbak. Contohnya udah pernah sakit jantung, terus kita baru aware ternyata sakit itu mahal dan menghabiskan banyak uang, terus kita baru bikin asuransi, terus kita bikin untuk mengcover penyakit jantung kita, itu nggak bisa. Jadi aku harus tahu dulu nih histori sakitnya, kita bedah dulu, keuangannya juga kita bedah. Jangan sampai nominal premi ini dirasa berat. Kalau dirasa berat, Fani nggak mau kayak nanti di tengah-tengah itu dia itu kayak putus di tengah jalan, nggak ngelanjutin proteksinya gitu. Kan orang ada yang aku mau plan yang kamar paling mahal gitu. Dan ternyata itu zaman sekarang dia bisa bayar gitu. Ternyata nanti kalau pas pandemi kayak gini, ekonomi bergejolak, dia ngerasa, aduh Van, bayar segitu juta, berat banget ya. Maka dari itu nominalnya harus nyaman di kantong. Itu aku harus tahu Mbak, kayak income-nya berapa, tanggungannya berapa, terus dari premi segini nyaman nggak, something like that lah gitu. Oke, aku nangkep nih, berarti itu financial planner-nya itu berhubungan dengan asuransi ya. Aku kira tuh juga kayak Kak Fani juga kayak memproteksi, bukan memproteksi, kalau memberitahu untuk ada investasi saham atau apa gitu, enggak ya? Oh, kalau misalkan nasabahnya butuh, jadi kita tuh memplanningkan apa yang nasabah butuh, Mbak. Kalau misalnya dia butuh yang ke kesehatan, ya aku hitungin. Kalau misalnya dia bilang, Van, aku pengen pensiun 20 tahun lagi. Tolong hitungin berapa dana yang harus aku sisihin supaya nanti 20 tahun lagi aku bisa dapat passive income-nya, kayak gitu. Nah, itu aku bisa hitungin, Mbak. Nah, aku hitungin dari kayak pengeluaran kamu per bulan tuh berapa, misalnya 5 juta. Oke, kamu harus nabung berapa juta selama berapa lama supaya kamu bisa mendapatkan passive income di tahun ke-20 ketika kamu punya target itu, gitu loh Mbak. Terus kayak apalagi dana pendidikan anak juga kayak gitu. Dan kalau misalnya mereka pengen, Van, aku mau ekstra konsultasi, kayak Van, hitungin dong dana darurat aku harus berapa. Itu aku lebih kayak ngajarin sih Mbak, kayak oke, kalau di dalam rumah tangga dana darurat itu harus gini. Jadi kayak gitu sih Mbak. Itu belajarnya otodidak atau gimana nih Fani? Kalau aku belajarnya, aku otodidak, plus aku ikut sertifikasi, Mbak. Jadi di perusahaan aku tuh ada sertifikasi financial planner. Jadi kita dikasih ilmu bagaimana cara menghitungkan dana pensiun, dana darurat, dana pendidikan. Terus meskipun nasabah pengen investasi, kita juga tahu kayak instrumennya bagaimana, profil resiko nasabahnya kayak apa. Kita juga harus menyesuaikan gitu. Itu semua diajari di perusahaan aku dan ada sertifikasinya gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.